Nama saya Mainil Asmi SPD dengan NIM 9243703655, berasal dari SDN 7 Perelak, program studi PGSD dari Universitas Negeri Medan. Saya akan melakukan video pembelajaran tentang materi sifat-sifat cahaya kelas 5 SD. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai pelajaran. Kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa pada hari ini? Mana ketua kelasnya? Madinah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah. Terima kasih kepada ketua kelas sudah membacakan doa. Sekarang ibu absen Latifah, Sulhan, Rafi, Siti Rahil, Syakir. Udah, sekarang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Persepsi pada malam hari, apa yang kita gunakan untuk penerangan? Lampu. Apa lagi nak? Senter. Malam hari, apa yang kita gunakan untuk penerangannya nak? Iya, lampu. Lampu termasuk iya, salah satu sifat cahaya. Kita hari ini belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini: satu, melalui pengamatan video YouTube, peserta didik mampu menguraikan sifat-sifat cahaya dengan baik. Dua, melalui percobaan, peserta didik mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dengan tepat. Tiga, melalui presentasi kelompok. Materi pembelajaran kita pada hari ini: cahaya merupakan salah satu komponen penting bagi kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya cahaya, tentu saja kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Lantas, dari mana cahaya tersebut berasal? Dari mana cahaya tersebut berasal? Dari matahari. Dari mana lagi? Dari lampu.
video ini. Yuk, langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Sebelum mulai, kamu tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Iya, salah satu kamu yang rembat matahari. Matahari adalah sumber cahaya utama bagi bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Kamu pun jadi kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitar. Kamu bisa saja menabrak dinding atau terkena batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu, bagaimana dengan sumber cahaya di malam hari? Apakah bulan adalah salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari, matahari masih tetap ada di tempatnya. Justru bumilah yang berputar sehingga sebagian daerah bumi akan membelakangi matahari dan melewati malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir kegelapan saat malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada sorotkan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di panggung, lampu bercucuran di pinggir pantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba lihat jendela di rumahmu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menerangi ruangan. Atau pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya jernih? Iya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya sehingga tumbuhan tanaman atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan lurus. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kamu bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin tergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, sama besar, dan terbalik antara sisi kanan dan kirinya. Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Kemudian ada cermin cekung atau konkav, bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya tergantung pada jarak benda dengan cermin. Cermin cekung digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin cembung atau konveks, bersifat menyebarkan cahaya atau dispergen. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung digunakan pada kaca spion atau cermin di tikungan jalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiarkan atau diband jika melalui dua medium yang berbeda perapatannya. Pernah kamu kalau mengira ke dalam kolam renang? Dari atas, kolam renang terlihat dangkal. Tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya plong. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda perapatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiarkan akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan aspal pada siang hari yang panas. Namun saat didekati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lapisan udara di dekat permukaan jalanan aspal yang panas memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiaskan. Akibatnya akan terbentuk bayangan yang kamu lihat seperti genangan air itu.
matahari. Ini seperti juga salah satu contohnya. Contoh dari pembiasan cahaya. Contohnya itu bahwa sendok dimasuki dalam air, dimasuki dalam gelas bening yang ada air. Nanti sendoknya nampaknya kayak bergelok. Contoh cahaya yang dapat dipantulkan itu apa, Nak? Hah? Apa? Hah? Coba. Contohnya cahaya kita lagi cermin, itu cahaya yang dipantulkan. Contoh cahaya dapat menembus benda bening itu apa, Nak? Hah? Kek? Jendela kaca. Apa lagi? Gelas kita setel. Ada lagi? Contoh cahaya dapat diuraikan atau sekarang kalian belajar kelompok, Ibu bagikan LKPD. Alat dan bahannya keluarkan semua, Nak. Senter, kaset. Udah. Ada lagi nih. Satu ya. Oh ya. Kerjakan sesuai dengan LKPD-nya ya.
Ketika senter di benda datar, cahaya dapat dipantulkan. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensil akan berbelok. Ketika kaset disenterkan, kaset akan menguraikan pelangi. Cukup sekian kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ayo. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Maju ke depan kelompok 2. Kelompok B, BA. Maju ke depan kelompok B-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Peristiwa pertama di gambar 1, ketika kami membuat bolong pada kardus dan mengintai kardusnya, maka cahayanya akan merambat lurus. Peristiwa pada gambar 2, menurut pengamatan kami, cahaya jika disenterkan ke kaset bisa dipantulkan. Dipantulkan bukan keluar cahaya yang mantul di benda datar kayak sini, meja ini. Agak laptop aja. Peristiwa pada gambar 2, cahaya dapat dipantulkan bila kena benda datar. Peristiwa ketiga, ketika kami menyenter ke benda bening, cahaya akan menembus benda bening. Peristiwa pada gambar keempat, ketika kami memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, gelas kaca yang berisi air, maka pensil akan membesar. Peristiwa pada gambar kelima, ketika kita menyenterkan kaset, maka akan keluar cahaya yang berwarna-warni. Peristiwa ini dinamakan cahaya diuraikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok B. Dipersilakan duduk kelompok B. Selanjutnya untuk kelompok C. Silakan ke depan. Peristiwa ketiga,
ketika cahaya diarahkan ke benda bening, cahaya akan menembus benda tersebut. Peristiwa keempat itu adalah cahaya dapat dipantulkan. Dibiaskan ataupun dibelokkan. Ulang. Ketika pensil dicelupkan ke air, pensil akan terbelokkan. Itu adalah sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Peristiwa kelima, ketika cahaya diarahkan ke sini, cahaya akan terurai menjadi pelangi. Itulah cahaya yang dapat diuraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok C. Silakan duduk. Minta ibu, minta. Coba ibu betul. Isi terus cepat. Habis waktunya, sekarang dikumpulkan semua. Kita akan merefleksikan pembelajaran. Siapa yang maju ke depan? Dua orang. Satu dulu. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Hari ini kita bahas tentang sifat-sifat cahaya. Ada 5 sifat cahaya, seperti sifat dipantulkan, sifat cahaya yang dibiaskan, jadinya seru. Tepuk tangan. Satu orang. Yang bisa merumus yang itu 5. Ada merumus benda bening, dipantulkan, merangkak lurus, membiaskan, dan diuraikan. Terima kasih buat Siti. Silakan duduk di tempatnya.